Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setianya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa kuat, sehat, itu semua karena kebaikan dan anugerahnya yang luar biasa. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ini ada Ibu Rita keluarga. Shalom Ibu Rita keluarga. Shalom. Sebentar ya, Fit. Oke. Puji Tuhan ya, semuanya sehat. Dan kita bersyukur juga, saudara, bahwa di 2 hari lagi ya kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saya mendengar dan melihat berita yang ada bahwa jumlah kasus COVID-19 terus menurun. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap berdoa untuk pemulihan bangsa kita, untuk pemulihan kota kita. Kita tetap berdoa juga supaya Tuhan terus memulihkan. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita tetap berjaga-jaga ya saudara. Jadi bukan berarti angkanya turun kita tetap waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan tetap mengikuti peraturan yang sudah pemerintah buat. Amin. Jadi mari kita berdoa. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Kalau kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini, boleh bernafas dengan bebas, semua semata-mata karena anugerah-Mu. Tuhan terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjaga, memelihara hidup kami sempurna adanya. Kami bersyukur di tengah masa-masa sulit seperti ini Engkau masih memelihara kami. Kami masih bisa makan, minum tanpa kekurangan. Kami masih bisa berpakaian dengan yang layak. Kami masih bisa hidup di rumah beratapkan. Ada banyak orang di luar sana yang susah Tuhan. Namun kami bersyukur anak-anak Tuhan hidup kami dipelihara. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak cucunya tidak akan meminta-minta, namun hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan. Pagi hari ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami beribadah, meskipun hanya melalui Zoom Tuhan, namun kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya anugerah-Mu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami. Sehingga setiap kami yang mungkin kami lemah, kami dikuatkan Tuhan. Setiap kami yang sakit, kami dipulihkan, disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami diberikan kelegaan. Kami yang kekurangan, kami diberikan kelimpahan. Karena kami menyembah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu saja. Allah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Saudara, bisa dengar saudara saya dengan jelas? Acungkan jempolnya coba. Puji Tuhan. Luar biasa. Om Eci sehat? Luar biasa ya. Saya senang kalau ada oma-oma di sini masih setia. Ya meskipun hanya Zoom, tapi ingat Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dia tidak dibatasi oleh gedung. Ya.
Jadi Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita menutup mata, ketika kita berseru, dia ada di sana buat saudara dan saya. Amin, luar biasa. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikannya. Ada satu lagu yang lagu cukup lama, bahwa mengatakan bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi setiap jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Kematian, kelahiran, ya apapun itu sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Sebagai anak-anaknya, jangan lagi kita khawatir, jangan lagi kita takut, karena hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Karena kita hidup itu anugerah, kalaupun kita mati, itu juga anugerah yang luar biasa. Karena kenapa? Kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Luar biasa nggak tuh hidup orang percaya ya? Hidup di bumi dijamin, mati masuk sorga lagi. Waduh, luar biasa. Maka dari itu, kita semua besar, kecil, muda, tua, yuk kita jaga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Memang keselamatan gratis, saudara. Gratis, nggak bayar. Tapi untuk menjaga keselamatan, itu butuh harga yang harus dibayar. Ya, jaga iman kita, jaga hidup kita, jaga kesehatan kita, ya. Supaya kenapa? Supaya ketika kita hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita, orang lain bukan melihat kita lagi, bukan misalnya melihat saya, David, bukan David lagi, tapi orang lain melihat saya itu Kristus. Orang lain melihat Pastor Tommy itu Kristus. Orang lain melihat Om Aci, oh saya tidak melihat Om Aci, saya melihat ada Kristus dalam Om Aci meskipun sudah tua. Ya. Orang lain melihat anak-anak yang masih muda, Arete, Sofia, semuanya. Dia melihat Kristus dalam hidupnya. Amin. Itu yang kita rindukan. Mari kita memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antara sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Kita nyanyikan lagi pujiannya, saudara. Dari awal, pujian ini berkata, ya, kalau kita baca di bait pertamanya itu bicara tentang kehidupan di dunia ini, di tengah badai dunia. Jadi hari-hari ini badai dunia ya, begitu menakutkan, apalagi badai COVID ya, sampai seluruh dunia tuh rata. Ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut, langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Lalu di bait selanjutnya dibilangin ke tempat tinggi dihantarnya. Amin. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan rumah yang terbaik untuk kita nanti bersama Bapa di surga yang bangga. Nanti sebagai orang percaya, mari kita terus semangat, terus beriman bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku
hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, amin. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, amin. Luar biasa. Tetap semangat saudara. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur atas segala kebaikannya. Sebagai orang percaya kita harus semangat dalam menjalani hidup ini. Karena tidak boleh takut lagi karena setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur atas kebaikan-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Kami bersyukur buat segala kemurahan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini. Semua karena anugerah, semua karena kasih setia. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin memberi yang terbaik hanya bagi Engkau, yaitu hidup kami sebagai korban syukur yang terbaik. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bersyukur. Bersyukur atas kasih setia-Nya. Sungguh besar setiamu. Nyanyikan pujian ini bersama saya. Nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemurahan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata
sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Mari tinggikan Dia, saudara. Tinggikan Yesus. Hanya Yesus yang layak terima sembah. Hanya Yesus yang layak terima glory. Oh, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, oh Yesus, ajaib Tuhan. Mari tinggikan Dia. Ajaib Tuhan. Kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dari dalam hatimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, Yesus dahsyat, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Yes Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Engkau Allah Tuhan yang ajaib, Allah Tuhan yang dahsyat, yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang punya bumi ini dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya. Kami mengucap syukur atas segalanya yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Layakan kami pagi hari ini Tuhan, untuk mendengar sebagian dari firman. Kuduskan setiap hati pikiran kami, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu Tuhan menjadi jalan untuk kami boleh sampai di tujuan akhir bersama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya beri kesempatan buat anak-anak yang hadir dalam ibadah pagi ini. Bagi anak-anak yang sudah siap, apa saja yang bisa disampaikan, disaksikan dalam ibadah pagi ini. Silakan anak-anak. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau menghafal Alkitab, hafal ayat. Oke. Dari keluarga Tambunan, Arete dan kawan-kawan, ayo. Ya. Ayo, cepet jangan semuanya. Cepat tuh. Ayo deh, sama lagi. Iya. Selamat pagi. Salam. Ayo, kamu mau nyanyi. Kami Kami mau mau nyanyi. nyanyi Happy. Happy Ye. Ya. Laptopnya, lihat laptop. Oke, mau lihat di sini, jangan gitu. Diam, Jangan diam. gitu. Udah ini mau ibadah. Ini ibadah bukan main-main, oke? 1, 2, 3. Happy Ye Ye. Happy Ye Ye Ye. Sangat senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ye Ye Ye. Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih, salam. Oke, yang lain ada lagi? Mabel, Damian, Selamat pagi, Israel, selamat pagi semuanya. pagi, Mabel. Hari ini aku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya 10,000 Reasons.
Mantap. Ya, kita tepuk tangan buat anak-anak kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan. Oh, Israel lah. Hei, Israel. Oh, Israel belum. Israel tidak tayang dia Pak, lagi siap-siap. Lagi persiapan. Baik. Oke, kalau sudah nggak ada, kalian giliran kita mendengar firman Tuhan. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, dan saya percaya pagi ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia dalam ibadah, tetap bertekun dalam ibadah. Dan pagi ini saya beri judul bagaimana menguatkan hati dan semangat. Ini penting, karena menguatkan hati itu bukan seminggu sekali, tapi setiap hari, setiap saat. Dan saya percaya pada pagi ini, atau minggu ini, Tuhan ingatkan kembali untuk tetap kita menguatkan hati kita dalam situasi keadaan, persoalan, masalah apapun. Kita nggak bisa mengubah keadaan. Tapi saya percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengubah keadaan yang sedang kita alami. Itu sebabnya mari kita setia dalam beribadah, kita setia dalam mendengar firman Tuhan, karena hanya firman yang bisa mengubah keadaan, mengubah situasi, kondisi, hal-hal yang buruk. Dan firman itu yang sanggup membuat kita tetap percaya dan hati kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tawari 15, kitab 2 Tawari 15, bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab di rumah, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Tawari 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saudara yang mau mengikuti, saya bacakan. Kitab 2 Tawari 15 ayat 1 sampai 15, demikianlah firman Tuhan. Di situ judulnya pembaruan oleh Asa. Asa ini raja Yehuda. Azaria bin Obed dihinggapi Roh Allah. Ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia? Bila mana kamu mencari dia? Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam, dan tanpa hukum. Jadi nggak ada menyembah Allah yang benar, ya, nggak ada ajaran dari para imam, para pemimpin, dan tanpa ada hukum. Ya, sudah lama sekali terjadi. Ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Jadi di dalam kesesakan, dibilang di sini mereka berbalik mencari Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas mereka. Ayat ke-5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Pada zaman itu nggak ada orang bisa pergi pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah itu.
Ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi firman Tuhan datang kepada Asa melalui Azaria, Obed, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya. Ketika ia mendengar, Asa mendengar nubuat yang disampaikan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, yang menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa pada waktu itu. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Jadi undang-undangnya begini, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah mereka, Allah Israel, harus dihukum mati. Ayat 14. Mereka bersumpah atau berjanji dengan setia kepada Tuhan, dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Jadi mereka itu memuji Tuhan, mereka berjanji dengan setia, dengan suara yang keras yang nyaring, mereka bersorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda, ayat 15 terakhir. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Mereka senang. Mereka sudah buat komitmen, mereka sudah buat janji. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Itulah upah yang Tuhan sediakan. Ada keamanan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Jadi kuncinya di sini di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-7. Di tengah-tengah masalah, di tengah kekacauan, kesesakan, bangsa Israel sudah kehilangan hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar. Hidup mereka kacau balau. Ya, kekacauan terjadi, kesesakan terjadi. Makanya tadi saya katakan, kita nggak bisa mengubah keadaan. Hanya yang bisa mengubah keadaan adalah firman Tuhan. Ketika Asa mendengar nubuat yang disampaikan oleh Nabi Azaria bin Obed, Asa meresponinya. Asa sadar bahwa dia harus menguatkan hati. Dia harus menguatkan semangatnya
Dia tidak menjadi kendor, saudara. Hari-hari ini kita sedang mengalami seperti hal yang sama. Terjadi sepertinya kesesakan, semua dibatasi, semua di PPKM, semua dilakukan batasan-batasan yang dimana kita tidak bisa hidup normal. Jadi yang diperlukan respon kita adalah harus tetap menguatkan hati. Kuatkan hati dan semangat kita. Jangan kasih kendor. Karena saya percaya orang yang tetap menguatkan hati, orang yang tetap hidup dalam semangat yang tinggi, ada upah dalam segala usaha kita. Sekecil apapun usaha kita, untuk menguatkan hati kita, untuk semangat yang terus kita jaga, kita kobarkan, kita tidak mengendorkan semangat kita. Saya percaya Tuhan sediakan upah. Kita nggak tahu cara Tuhan selanjutnya. Yang penting bagian kita lakukan. Harus kita tetap semangat di dalam Tuhan. Harus kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lagi kendor di dalam Tuhan. Kita percaya ketika kita menguatkan hati kita, maka Roh Allah bekerja. Roh Allah menuntun kita. Roh Allah, Roh Kudus membimbing kita. Sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mudah menyerah di dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara meresponi sebagai hal yang untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini? Firman Tuhan dalam tadi ayat yang ke-7 dari pasal 15. Selain mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, dan Tuhan dapat ditemui. Berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Nah, artinya Tuhan mau kita mengalami pemulihan kalau kita berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya bangsa kita Indonesia perlu berbalik pada jalan-jalan Tuhan. Sekalipun pandemi ini melanda seluruh dunia, tapi khususnya di bangsa kita, khususnya lagi di gereja Tuhan, khususnya lagi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, harus berbalik pada Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu respon yang harus kita lakukan. Sehingga firman Tuhan tadi katakan, caranya gimana? Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kita nggak bisa mencari Tuhan dengan hati yang lemah. Hati yang letih lesu. Nggak punya semangat. Udahlah, terserah Tuhan lah mau bikin apa kayak pandemi ini. Mau bikin lama-lama dan berkepanjangan. Tidak seperti itu. Kita nggak boleh tawar hati. Kita harus kuatkan hati kita untuk tetap melihat selanjutnya apa yang Tuhan mau buat. Kita jangan berhenti kepada kelemahan kita. Jadi Tuhan ingatkan di sini, yang pertama, kuatkanlah hatimu supaya kita tidak gampang goyah. Supaya kita tidak meragukan Tuhan. Sehingga kita seringkali berkata, ya Tuhan, katanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kok rasanya seperti ini? Nah, ini orang yang tidak menguatkan hati, sehingga kita gampang goyah imannya. Kita tidak percaya firman-Nya, kita tidak percaya janji Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, saya kasih tahu, kuatkan terus hati kita. Kuatkan terus hatimu. Jangan lihat keadaan yang sepertinya tidak bisa menolong kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Tapi ketika hati kita kuat, kita percaya firman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman-Nya itu sanggup mengubah keadaan-keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu yang pertama. Ya, kuatkan hati pada Tuhan dengan cara apa? Membangun keyakinan kita, membangun kepercayaan kita pada Tuhan sehingga kita tetap percaya. Sekalipun goncangan, sekalipun masalah pandemik belum selesai. Saya percaya hati yang kuat, dia sanggup mengatasinya.
kita sanggup mengatasinya. Ingat firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini. Amsal 24 ayat 10. Kitab Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, pada waktu itu bangsa Yehuda sedang mengalami masa kesesakan yang begitu berat. Akhirnya Asa mengambil keputusan, ayo kuatkan hati kita. Mari kita sama-sama kuatkan hati kita. Karena firman Tuhan kita bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita nggak mau kekuatan kita menjadi kecil. Kalau kita tetap menguatkan hati kita, kita bisa percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, Allah yang perkasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya menguatkan hati di masa sukar seperti ini? Bagaimana sih caranya kita menguatkan hati kita di masa-masa kesesakan seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Saudara, caranya begini. Ada 3 cara. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita di masa-masa kesesakan. Yang pertama, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita harus selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara pasti mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jangan kita mengingat masalah, persoalan, tekanan, kesesakan, atau kesulitan. Jangan itu yang diingat-ingat. Ingat saja perbuatan Tuhan yang sudah kita alami semasa umur kita sampai hari ini. Bahkan selanjutnya Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang perkasa dalam hidup kita. Kalau kita mengingat perbuatan Tuhan, maka hati kita tidak menjadi tawar. Kita akan dikuatkan hati kita, karena kita punya iman, kita percaya bahwa perbuatan Tuhan itu perbuatan yang tidak pernah hal yang buruk dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi yang pertama untuk bagaimana kita menguatkan hati kita, ingat aja perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan ingat-ingat masa lalumu, jangan ingat-ingat masalah hari ini, karena kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Demikian firman Tuhan. Jadi yang pertama, ingat perbuatan Tuhan. Mazmur 77 ayat 11. Saudara bisa buka Mazmur 77 ayat 11 atau ayat 12. Katakan begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Maka hati kita akan semakin kuat. Kita menjadi memiliki hati yang kuat. Karena apa? Karena kita ingat kebaikan Tuhan, ingat perbuatan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Banyak saudara, sepanjang umurmu saya percaya tidak pernah mengalami kebaikan atau perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Apapun perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Entah kita diberkati, entah kita disembuhkan, entah kita dipulihkan, entah kita dibebaskan, entah kita dimerdekakan. Iya kan? Jadi bagaimana kita menguatkan hati kita? Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan ingat perbuatan orang lain yang pernah menyakiti kita. Lupakan saja, ampuni dan lupakan saja. Ingat Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik dan teramat baik. Amin. Jadi caranya bagaimana menguatkan hati? Ingat perbuatan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguatkan hati? Yaitu merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. Maka hati kita akan semakin kuat. Kita jangan merenungkan persoalan masalah utang segala macam. Jangan merenungkan hal-hal yang buruk. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan ke dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gambarannya begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jelas tadi Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu dan semangatmu, maka ada upah atau reward yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, seperti dikatakan sini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka hati kita akan menjadi semakin kuat, mantap, semakin semangat. Karena apa? Tuhan sudah memberikan reward keberhasilan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menguatkan hati, yaitu dengan berdoa dan memuliakan Tuhan. Seperti tadi anak-anak bersaksi dengan pujian. Tanpa sadar mereka sedang menguatkan hati mereka dengan memuji, memuliakan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang ketiga, bagaimana kita menguatkan hati selain kita ingat-ingat perbuatan Tuhan, kita juga merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, kita berdoa dan memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, saya bacakan bagi saudara. Kisah Rasul 16 ayat 25, ketika Paulus dan Silas, mereka sedang dalam keadaan kesesakan, mereka sedang terjepit, mereka ditahan di penjara. Bagaimana mereka bisa menguatkan hati mereka di masa-masa sukar dalam penjara? Saya bacakan ayat yang ke-25, Kisah Rasul 16 ayat 25. Dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Nah, berdoa kan? Menguatkan hati kita harus banyak berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Seperti tadi anak-anak bersaksi dalam puji-pujian dan kita memuji Tuhan. Puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26-nya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi kunci pertama kunci yang ketiga tadi saya katakan bagaimana kita menguatkan hati, ambil sikap berdoa dan memuliakan Allah. Paulus dan Silas mereka ambil sikap dalam kondisi kesesakan di dalam penjara, di bawah tanah, mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan selanjutnya bagian Tuhan menggoncangkan, ada gempa bumi terjadi sehingga rantai-rantai pintu-pintu penjara terbuka semua. Ada upah ketika mereka memuji dan memuliakan Tuhan, ketika mereka berdoa dan meninggikan Tuhan. Semua orang yang mendengar pujian itu, mereka pun mengalami upah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi 3 hal tadi, bagaimana menguatkan hati, ingat semua perbuatan Tuhan, kemudian renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan yang ketiga, berdoa dan memuliakan Tuhan. Jadi dalam masa-masa kesesakan, Asa, saya percaya, Raja Asa mengambil sikap seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, untuk dia menguatkan hatinya dan tetap semangat. Dan selanjutnya Tuhan yang memberikan upah. Kalau saudara baca sampai ayat 15 tadi. Bagian yang terakhir. Bagian ketiga. Bagian kedua maksud saya. Tetap semangat. Jadi yang pertama tadi yang sudah disampaikan, yang pertama adalah kuatkan hati kita. Bagaimana caranya? 3 hal tadi. Dan bagian yang kedua, tetap semangat. Jangan lemah, jangan loyo, jangan layu, jangan undur, jangan kendor. Tetap semangat. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tetap semangat. Ya, jangan sampai kerajinan kita kendor dalam ibadah. Jangan sampai kerajinan kita kendor dalam berdoa. Jangan sampai kerajinan kita kendor dalam memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga ibadah kita
sebagian dari melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan tadi pagi hari ini. Hanya dua hal. Yang pertama tadi kuatkan hati dan kuatkan semangat kita. Kalau kita semangat terus, keadaan dapat terkalahkan. Karena ketika kita semangat, ada antusias. Antusias berarti Allah di dalam diri kita mengubah keadaan. Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Dan Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan mereka semua bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan mereka mencari Tuhan. Dan Tuhan sediakan upahnya, yaitu diberikan keamanan seluruh negeri itu. Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengar pada ibadah pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus, ulang tahun bangsa kita yang ke-76. Saya percaya Tuhan juga hadir bagi bangsa kita, sehingga hati bangsa, seluruh bangsa dikuatkan, dan kita bagian yang terkecil juga dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Mungkin ada doa-doa syafaat yang akan saya doakan pada pagi hari ini. Untuk Ibu Vera, tetap kita doakan, kita tetap setia mendoakan. Untuk anak-anak, pergumulan-pergumulan, kesesakan-kesesakan apa yang sedang kalian alami, juga kami akan doakan. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang apapun kita akan doakan, seburuk apapun, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah yang buruk jadi kebaikan kita. Amin. Oke, kalau nggak ada, mari kita bersyafaat bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita, kita bersyukur. Tetaplah semangat, tetaplah kuatkan hati kita di masa-masa seperti ini. Selanjutnya bagian Tuhan, bukan bagian saudara, tapi bagian Tuhan. Dia akan lengkapi secara sempurna sehingga kita bisa melihat dahsyat dan ajaib Tuhan perbuatan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami bisa beribadah, semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami bisa bersyukur, keadaan pun belum berubah, kondisi saat ini di bangsa kami pun belum berubah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terutama mulai dari hati kami, sehingga kami tetap kuat untuk percaya, tetap kuat dan semangat untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Indonesia, biarlah Indonesia mengalami juga pemulihan-pemulihan, sehingga semua yang sedang mengalami hal yang buruk hari Tuhan juga campur tangan. Tuhan dengar doa-doa orang benar, Tuhan dengar setiap doa kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka ketika memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 di bangsa ini, para pemimpin semuanya berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan benar, dan ada hukum-hukum yang ditegakkan di bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau selanjutnya memberikan upah bagi bangsa kami ketika kami berbalik kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera yang sedang beristirahat pagi ini, sedang berbaring di tempat tidur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kunjungi Ibu Vera dalam nama Yesus. Tuhan jamah Ibu Vera dalam nama Yesus. Tuhan hampiri Ibu Vera ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu berkuasa memberikan kekuatan buat Ibu Vera, sehingga hatinya tetap kuat, semangatnya tetap menyala-nyala, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta akan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau juga jamah bagian-bagian tubuh yang lemah, apapun sakit penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, pagi ini dalam nama Yesus, kami deklarasikan oleh kuasa bilur Yesus, darah Yesus, Ibu Vera disembuhkan, Ibu Vera dipulihkan. Dengan sepakat kami berdoa dan kami berseru, kami meminta dalam nama Yesus. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati suster yang merawatnya juga Tuhan.
yang mendampinginya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati segala usahanya, berkati keluarganya, anak cucunya, mantunya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk anak-anak yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan. Untuk Timothy, untuk Josh, untuk Arete, untuk Sofia, untuk Mabel, untuk Damian, untuk Israel. Tuhan berkati mereka semua. Biar anak-anak ini bertumbuh dalam anugerah akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, menuntun, membimbing, mengarahkan pertumbuhan mereka. Sehingga mereka pada jalan hidup dalam jalan-jalan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan mereka punya iman yang besar. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas anak-anak juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami buat mereka semua. Dan Tuhan sempurnakanlah doa kami juga untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Tambunan. Kau berkati ya Tuhan keluarga ini. Karena kesetiaan dan ketaatan mereka, Tuhan memberkati. Selanjutnya Engkau berkati juga keluarga Bapak dan Ibu Sitorus. Tuhan memberkati. Tuhan juga mengerjakan bagian-Mu yang sempurna dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ando, Tuhan juga berkati kedua anaknya. Tuhan berkati sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk keluarga Oma Eci. Tuhan berkati semuanya, anak-anaknya, mantunya, Tuhan berkati. Biar dalam masa usia yang bertambah terus, Tuhan juga berkati kesehatannya, kekuatannya, sukacitanya, damai sejahtera Allah menyertainya. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Hartati, biar kuasa-Mu juga bekerja. Kami percaya dia tidak ditinggalkan sendirian, karena Roh Kudus yang mendampingi hidupnya. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kehidupannya, sehingga dia tetap bisa menaikkan syukur kepada Tuhan, berdoa, dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Dan keadaan semua dapat berubah, karena ada Tuhan yang menyertai Ibu Tati, berkati kesehatannya, pemulihannya, pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk David dan Mega, Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan juga berkati kedua anaknya. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidupnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat Henry dan Hana, Tuhan juga berkati keluarga ini. Henry, Hana, El, Tuhan berkati sehingga mereka juga terus hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, terus tetap taat dan setia, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur hari ini. Kami berdoa juga, hamba berdoa buat keluarga hamba-Mu sendiri. Tuhan berkati hamba kami berdua, hamba dan istri hamba-Mu, dan ketiga anak hamba-Mu, dan juga mantu hamba-Mu. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami dan mendengar doa kami, seruan kami. Dan kami tahu Tuhan sebagai penjaga Israel, penjaga gembala yang baik bagi kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar terus menguatkan hati kami, sehingga kami bisa menguatkan hati kami. Kami bisa tetap semangat di dalam Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan sempurnakanlah doa kami pada pagi hari ini. Syafaat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kami percaya Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar syafaat kami, Engkau mendengar semua apa yang kami utarakan kepadamu, dan kami tahu Engkau hadir juga di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Dan kami mau terima selanjutnya segala berkat Tuhan. Kami percaya kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Dan kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus selalu menyertai keluar masukmu kemanapun engkau pergi, sehingga lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, ladang-ladangmu diberkati Tuhan, bakul-bakulmu diberkati Tuhan, segala usahamu berhasil dan diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, semua hidup dalam kesehatan ilahi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami imani dan kami percaya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan, amin, 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 amin. Dadah. Dadah. Dadah, Mama. Tuhan berkati.